Melihat paman yang berjuang menyeberang jalan, anak laki-laki yang baik hati segera mendekat, membantu mendorong sedikit, namun tidak menyangka akan ditabrak oleh sebuah truk besar. Ketika ibu bergegas menuju rumah sakit, dia justru menerima kabar bahwa anaknya telah meninggal. Wanita itu seketika merasa sedih tak tertahankan. Anak laki-laki itu tidak hanya berprestasi dalam belajar, tetapi juga pengertian dan berbakti. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan diterima di universitas ternama dengan prestasi yang sangat baik. Dia sedang bersiap untuk pergi ke sekolah, untuk mengonfirmasi informasi penerimaan di universitas. Kebetulan melihat paman yang sudah menyeberang jalan. Dia yang baik hati mendekat, membantu paman mendorong mobilnya. Tidak menyangka tragedi terjadi pada saat itu. Melihat anaknya yang baru saja lincah dan energik, seketika kehilangan napas. Ibu itu menangis terseduh-seduh. Dia sendiri yang melakukan operasi mendonorkan jantung anaknya. Karena ini adalah keinginan terakhir anaknya. Suami meninggal karena kecelakaan mobil, dan mendonorkan jantungnya kepada orang asing. Anak laki-laki pernah menghibur ibunya. Jika suatu hari dia mengalami kecelakaan, dia juga akan mendonorkan organnya. Harapannya penerima donor bisa terus membantu mereka mencintai ibunya. Dia sama sekali tidak menyangka anak laki-laki akan menjadi kenyataan. Wanita itu sejak saat itu memegang foto anaknya. Terpuruk, sepenuhnya kehilangan motivasi untuk hidup. Suami dan anak laki-laki keduanya meninggal dalam kecelakaan. Wanita itu juga ingin merasakan penderitaan yang pernah dialami anak laki-laki. Membawa foto anaknya, dia pun pergi ke jalan. Namun ada seseorang yang menghentikan tindakannya. Wanita itu sama sekali tidak berterima kasih. Kenapa pada hari itu tidak ada polisi lalu lintas yang berjaga? Film dan TV tanda merek terdaftar. Kenapa tidak menghentikan van yang melawan arus lebih awal? Itu menabrak dan membunuh anak saya. Dia baru berusia 16 tahun. Dia membenci ketidakadilan dunia ini. Tidak mengerti mengapa anaknya yang begitu hebat harus meninggal dengan cara yang tragis. Orang luar hanya bisa memberikan nasihat yang tidak berarti. Bersabarlah. Bahkan merasa bahwa tindakannya terlalu ekstrim. Kesedihannya tidak bisa diungkapkan. Dia memilih untuk menggunakan cara lain untuk meninggalkan dunia ini. Untungnya, adik iparnya pulang tepat waktu. Ini menyelamatkan hidupnya. Agar bisa membuat adik ipar perempuan memiliki motivasi untuk terus hidup, dia memanggil keponakannya. Informasi tentang penerima jantung. Hingga saat ini, wanita itu baru akhirnya mengungkapkan kesedihan di hatinya. Mengetahui bahwa ibu penerima donor adalah seorang pemuda yang sukses. Karena memiliki jantung yang sehat, akhirnya memiliki kesempatan untuk hidup. Mengetahui tentang ibu dari penerima donor, sedang mencarikan dokter keluarga untuknya. Wanita itu meninggalkan pekerjaan sebagai kepala bedah jantung. Berhasil mendapatkan posisi perawatan pribadi. Namun hubungan ibu dan anak selalu bermusuhan. Anak laki-laki merasa dokter ini hanya seorang ibu yang tetap berada di sampingnya. Bersamaan dengan menjadi lebih jengkel terhadap wanita di depan ibunya, tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Jika kamu tidak pergi, aku punya banyak cara untuk memaksamu pergi. Terhadap ketidakadilan pria, dia tidak merasa marah sedikit pun. Hanya karena di dalam tubuhnya berdenyut adalah jantung anak laki-lakinya. Dia dengan wajah tenang mengikuti masuk ke dalam kamar pria, ingin segera memastikan apakah jantung anaknya dalam keadaan baik. Pria itu secara naluriah ingin melawan sentuhannya. Wanita itu langsung memberitahunya, pasien biasanya tidak patuh. Dokter biasanya akan menggunakan cara yang tegas. Apa artinya? Nona Lee sangat tidak sabar. Ya, jangan bilang padaku. Tugas dokter keluarga juga termasuk layanan di ranjang. Pada saat itu, atasan meneleponnya. Karena dia sudah 2 bulan di rumah sakit. Posisi CEO selalu diincar oleh saingan. Mengincar dengan tajam. Makan malam eksekutif hari ini. Jika dia tidak muncul lagi, posisi presiden ini takutnya tidak ada bagiannya. Dengar-dengar dia akan keluar. Wanita itu dengan santai mengingatkan dia untuk tidak minum alkohol. Tidak minum alkohol sama sekali. Kamu minum untukku ya? Aku minum untukmu. Dia mengikuti pria itu ke klub. 3 saingan selalu ingin tahu alasan pria itu mengambil cuti. Lagi pula, dia adalah orang yang bahkan tidak pernah mengambil cuti tahunan. Tiba-tiba mengambil cuti 2 bulan. Seketika meragukan ada masalah dengan kesehatannya. Tidak mampu menjalankan posisi CEO. Begitu membuka mulut langsung menggunakan alasan keterlambatannya. Dikenakan hukuman minum 3 gelas. Pria itu tidak bisa menolak. Baik di meja minum maupun di tempat kerja. Dia tidak pernah kalah dari 3 saingan. Tentu saja tidak akan membiarkannya menjadi bahan tertawaan. Namun wanita itu tidak mengizinkannya merendahkan diri. Jantung anak laki-laki. Dia langsung merebut gelas minum di tangan pria itu. Atasan adalah satu-satunya yang tahu dia telah menjalani operasi besar. Mengatakan dengan mudah, karena dia membantu pria untuk minum minuman hukuman. Minuman berikutnya seharusnya dia yang minum. Orang tidak boleh mengalah. Namun karena dia tidak pernah minum alkohol sekuat ini,
sama sekali tidak bisa menahan. Melihat saingan masih ingin memberi wanita minuman. Meskipun dia tidak suka, wanita di sampingnya, namun tidak mengizinkan orangnya disiksa oleh orang lain. Yang Dong Hai, orangku belum saatnya untuk kau permalukan. Wanita akhirnya tidak bisa menahan diri dan berlari keluar. Pria merasa tidak tenang, juga ikut mengejarnya keluar. Melihat wajahnya yang kesakitan, seorang pria yang selalu dingin dan sombong, ternyata merasa tidak tega sedikit.